Tradisi membagikan bubur samin khas Banjar di Masjid Darussalam Jayangan Solo selama bulan suci Ramadan terus diwariskan dari tahun ke tahun. Bubur khas perantau dari Kalimantan Selatan ini dibuat ramai diburu menjelang waktu berbuka. Ribuan warga Solo dan sekitarnya rela antri untuk membawa pulang semangkuk bubur yang bercita rasa penuh rempah. In association with lampion-lampion bertemakan Ramadan dan Imlek menghiasi pusat kota Surakarta, Jawa Tengah. Bulan suci bagi umat Islam serta tahun baru Cina tahun ini memang tiba berdekatan. Solo atau Surakarta yang dikenal sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia, merayakannya dengan berbagai akulturasi budaya. Cerita ramah tamah dan campur baur budaya antara suku dan etnis di kota Solo memang sudah terjadi sejak lama. Salah satu yang tetap dijaga adalah tradisi membagikan bubur samin di Masjid Darussalam Jayangan. Tradisi yang dibawa masyarakat suku Banjar dari Kalimantan Selatan kini diteruskan setiap Ramadan. Bubur samin itu emang khas dari Kalimantan Selatan, mungkin juga khas dari kayak rumpun Malaysia, Kalimantan, itu kan memang satu rumpun kan kita itu kan. Itu emang khas dari sana, yang kebetulan bumbunya memang dibuat dari rempah-rempah ditambah dengan minyak samin itu. Yang membuat bedanya bubur samin dengan bubur yang lain seperti itu. Tradisi membagikan bubur samin sudah ada sejak Masjid Darussalam berdiri di sekitar tahun 1965. Pendiri masjid ini adalah abdi dalam Keraton Solo yang juga perantau asal Banjar, Kalimantan Selatan. Ia dikenal sebagai Mbah Jayeng. Lambat laun perkampungan ini kemudian didiami oleh para perantau Banjar yang kebanyakan bekerja sebagai saudagar emas dan permata di kota Solo. Jadi ceritanya dulu itu kan banyak para perantau dari kami ya, dari Kalimantan Selatan itu yang merantau ke sini dan menetap di sini, itu kan sudah ada yang berhasil dan belum berhasil. Berawal dari situ, kemudian para saudagar-saudagar perantau yang sudah berhasil ini mengajak teman-temannya, yuk kita buka bersama di Langgar Darussalam aja gitu. Nah yang sudah berhasil ini menyuruh para istrinya untuk membuat makanan khas Kalimantan. Kayak bubur samin ini sendiri, kemudian ada nasi samin, nasi kuning, kemudian ada kalau kue lumpur dan sebagainya itu. Sering berjalan waktu, mereka sering buat, yang sering buat bubur samin, yang bikin kue, ya bikin kue gitu. Dirasa kok ini aja praktis buatnya gitu. Lagian juga habis dimakan enak di perut, seharian sudah lelah, lemah, makan ini langsung enak lagi tubuhnya itu. Kemudian disepakati ya udahlah tahun depan kita buat bubur samin aja daripada buat macam-macam kan gitu. Selain minyak samin yang menjadi pembeda, bubur ini juga dimasak dengan campuran kaldu, santan, sayur mayur, daging sapi, serta rempah-rempah. Uniknya, resep rempah-rempah yang digunakan bersifat rahasia dan hanya diturunkan dari generasi ke generasi di dalam satu keluarga. Kalau rempah-rempahnya itu memang kita tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma yang buat sama keturunan yang buat. Itu. Artinya, iya, khusus yang buat khusus, dan itu pun tidak semua orang bisa buat. Itu. Artinya kalau emang mau diturunkan itu biasanya ke anaknya. Anaknya yang pertama yang bikin buat itu. Untuk memasak bubur samin tak cukup dikerjakan oleh satu orang. Para pengurus masjid dibantu warga sekitar bergotong royong mengaduk bubur secara bergantian. Nah, ini kita harus bergantian mengaduknya karena ini tadi sudah masuk kurang lebih beras 40 kilo. Pak Munawar, ini kita 50 kilo. Oh, ini berapa lama sih Pak untuk memasak bubur samin ini berapa lama? 3 jam, 4 jam berarti apa ya? Terus tadi selain beras apalagi Pak yang dimasukkan ke sini? Bumbu. Terus nanti masuk apa lagi Pak? Kaldu.
santan, sayur-sayuran, dan minyak samin, dan terakhir nanti ada dagingnya ya Pak? Daging ayam? Oh, daging sapi. Nah, ini kalau ngaduknya nggak rata, nanti akan jadi berkerak di bawahnya. Jadi benar-benar harus sampai bawah biar tidak berkerak. Makanya harus gantian. Gantian, Pak? Oke. Nikmatnya rasa bubur samin di Masjid Darussalam sudah masyhur hingga ke penjuru Solo, bahkan kota-kota lain di sekitarnya. Setelah sholat Asyar, antrean masyarakat yang ingin mencicipi gurihnya bubur samin sudah mengular dari halaman masjid hingga ke pintu gerbang. Jadi sekitar pukul 4 sore dan antrian dari bubur samin ini sudah dimulai. Bisa dilihat sendiri, ada banyak sekali masyarakat yang mengantri dengan membawa wadahnya masing-masing. Dari takmir Masjid Darussalam sendiri memang membuat kurang lebih ada 1.000 porsi bubur yang dibagikan kepada masyarakat. Dan ini tidak hanya warga yang beragama Islam saja, namun warga dengan latar belakang agama apapun ini bisa mengantri bubur di sini. Bubur yang hanya ada saat bulan suci Ramadan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi Masjid Darussalam. Keunikan tradisi berbagi bubur samin telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan di tahun 2025. Rasanya unik, tidak ada di tempat lain. Rempahnya itu terasa dan tidak ada yang menyamai. Jadi bagi saya mengangeni ya, setahun sekali. Saya nggak pernah lama ya, saya biasanya sore itu langsung dapat. Karena ini ngajak teman-teman jadi takut kehabisan. Datang agak gasih. Rumah saya cuma sebelah sini. Selain membagikan 1.000 porsi bubur kepada warga yang mengantre untuk membawa pulang, bubur ini juga disajikan bagi jemaah yang ingin berbuka puasa di Masjid Darussalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan berkumandang, tanda waktu berbuka. Ini saatnya saya mencicipi rasa bubur samin yang legendaris. Rasa dari bubur samin ini yang pertama terasa di lidah ialah gurihnya. Karena tadi penggunaan minyak samin yang cukup membedakan bubur ini dengan bubur-bubur lainnya. Kemudian karena memang bubur ini mudah dicerna, menjadikan menu bubur samin ini banyak diburu masyarakat di sekitar Solo untuk berbuka puasa. Satrio Hadi, Ilham Aji, Imam Muhairib, Solo, Jawa Tengah.